Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada hari ini saya akan memberikan atau mengenalkan sebuah program yang sangat luar biasa, yang mana program ini saya namakan dengan program omset, yang sangat bermanfaat sekali ya bagi kita di toko untuk melihat berapa omset kita, kemudian melihat berapa lagi ketinggalan omset kita, dan melihat nanti berapa laba yang kita dapatkan dalam bulan tersebut dan berapa fee kita tentunya dalam setiap bulan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri ya, ada beberapa kolom yang beda warna. Nah, di sini ada warna kuning, biru, merah, putih. Nah, yang kita isi di sini adalah khususnya di kolom warna merahnya saja. Apa yang kita isi sesuai dengan permintaan yang ada di program ini ya. Contoh misalnya nama toko siapa, misalnya kita contohkan Embun Tel. Nah, Embun Tel. Nah, di sini ada omset tertinggi bulan sebelumnya. Omset tertinggi bulan sebelumnya ini ya, seperti data yang sudah saya instruksikan kemarin, berapa omset tertinggi di bulan sebelumnya, mulai dari bulan 1 Januari sampai bulan Maret ya. Sekarang kita coba simulasikan, kita contohkan di sini misal omset tertinggi pada bulan sebelumnya ada 100 juta. Nah, setelah kita isikan 100 juta, di kolom sebelah kanannya itu akan otomatis menjadi 110 juta. Dari mana datang 110 jutanya? Itu adalah hasil penambahan 10% yang kita targetkan. Jadi berapa omset tertinggi, kemudian kita naikkan 10% dari omset yang tertinggi pada bulan sebelumnya. Makanya menjadi 110 juta. Jadi tergantung nanti omset teman-teman berapa di masing-masing tokonya. Kalau ada yang dibuat 100 juta, silakan tulis, terserah nanti berapa sesuai data yang sudah ada. Dan kemudian di sebelah kanannya lagi ini ada 3.666 didapatkan dari hasil pembagian omset 110 juta dibagi 30. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah memudahkan teman-teman dalam mengejar omset bulanan. Jadi omset bulanan bisa terkejar kalau kita bisa memenuhi omset harian ya setiap harinya. Ya, jadi omset harian kita minimalnya sebesar 3.666.000 seperti itu. Dan kemudian di sini ada juga omset tertinggi bulan sebelumnya pada Excel. Excel ini yang biasa kita gunakan itu pada transaksi pulsa ya. Berapa omset tertinggi pada bulan sebelumnya? Misal omset tertinggi pada bulan sebelumnya kita ambil, ini masih simulasi 1000 transaksi ya. Kemudian kita enter, maka didapat juga di sebelah kanannya ini itu sebesar 1100 transaksi ya. Berarti 1100 transaksi inilah yang akan menjadi acuan kita omset di bulan April ini. Nah, di sebelah kanannya sudah ada juga angka 37. Ini dari mana didapatkan? Ini didapatkan dari 1100 ini dibagi 37. Omset 1100 transaksi akan tercapai kalau seandainya teman-teman bisa mencapai omset minimal setiap harinya sebanyak 37 transaksi untuk pulsa ya. Boleh lebih, tapi minimalnya ini rata-rata setiap hari. Kalau misalnya di hari pertama ada 40, berarti di hari keduanya boleh 34 karena tiga transaksi di hari kedua sudah dilengkapi di hari pertama. Yang penting rata-rata setiap harinya harus 37 transaksi minimal gitu ya. Dan kemudian di sini ada juga omset bulan April ya, khusus tanggal 1 sampai tanggal 15. Seperti yang saya instruksikan kemarin, itu silakan teman catat berapa omset di bulan April ini ya, tapi yang dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Berapa omsetnya? Ya, kita contohkan, misal omset yang sudah tercapai itu sudah ada 60 juta. Kita enter, bisa kita enter di sebelah kanannya langsung terisi sebesar 4 juta. Dari mana didapatkan 4 juta ini? Adalah hasil pembagian dari 60 juta dibagi 15 hari. Maka dicapailah 4 juta ya. Kalau kita bisa melihat, kalau kita boleh menyimpulkan, berarti teman-teman sudah mencapai omset hariannya selama ini, bahkan lebih. Karena omset harian yang dituntut sebelumnya adalah 3.666. Dan ternyata 15 hari terakhir ini sudah mencapai 4 juta. Ya. Selamat, kalian bisa mencapai omset hariannya, bahkan lebih. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kalau seandainya di transaksi pulsa, misalnya transaksi pulsa di 15 hari terakhir, itu omsetnya sekitar 450 atau 400 transaksi. Nah, ya. 400 transaksi. Maka di sini akan tertulis ya, itu ada sebesar 26 transaksi. Nah, ini artinya 26 transaksi yang sudah teman-teman lakukan di 15 hari terakhir ya. Coba kita bandingkan dengan target omset harian di atas ini ya. Target omset harian berdasarkan data dari bulan 9 alam minimal 37 dan ternyata kita baru mencapai itu baru 26 transaksi. Makanya di sini kita punya kekurangan omset yang harus kita capai pada bulan selanjutnya. Kita buat di sini, anggaplah kita mencapai omsetnya 750. Maka 750 dibagi 15 hasilnya 50. Dan kita bandingkan dengan offset minimal yang kita capai, ternyata kita mencukupi omset kita 75, 37 dan 50. Oke. Nah, coba kita perhatikan di omset e-pos. Ini kan kalau dia tercapai, kalau dia mencukupi omset minimal hariannya. Gimana kalau seandainya dia tidak mencapai atau memiliki omset di bawah 60 juta? Kita lihat 40
juta. Enter. Nah, ini ternyata kalau seandainya omset 15 akhirnya adalah 40 juta, ternyata kalau dibagi 15 hari omsetnya rata-rata sebesar 2.660. Ya, bisa teman-teman bandingkan sendiri di sini omset minimalnya harusnya 3.666 kan. Kalau 2.666 berarti dia kekurangan berapa? Ternyata di sini datanya kondisi omset tercapai tidak, ternyata datanya di sini dia kehilangan 1 juta setiap harinya. Ya, kehilangan omset maksudnya. Kehilangan omset. Jadi caranya seperti apa? Teman-teman tidak perlu berkecil hati, semua ini bisa dicapai pada pada 15 hari berikutnya, yaitu tanggal 16 sampai 30. Caranya seperti apa? Di sini sudah dituliskan juga omset minimal yang harus dicapai agar menutupi kekurangan pada bulan sebelumnya. Di sini angkanya 4.666.697. Ya. Jadi maksudnya teman-teman kalau masih ingin mencapai omset yang 110 juta ini, meskipun di 15 hari terakhir itu tidak mencapai ya, karena tadi di sini kita lihat omset rata-ratanya 2.666, teman-teman masih bisa mengejar atau mencukupi omset bulanannya 110 juta. Syaratnya teman-teman di 15 hari terakhir atau di tanggal 16 sampai tanggal 30, omset harian rata-ratanya harus di angka minimal 4.666. Oke, paham ya? Nah, oke. Nah, sekarang kita melihat laba jual kita ya. Di tanggal 1 sampai tanggal 15, teman-teman sudah punya datanya masing-masing, keuntungan EPOS berapa, keuntungan Excel berapa, ya silahkan dimasukkan ke sini berapa keuntungan yang sudah didapatkan selama ini. Misal contohnya di EPOS itu sudah didapatkan 5 juta. Ya, kita enter, di sini juga muncul laba hariannya sebesar 333 juta, ya. Ini kan baru keuntungan di 15 hari pertama kan. Nah, keuntungan 5 juta ini bisa atau berpotensi menjadi 10 juta. Ya, dia punya potensi karena kita ini masih melihat di 15 hari pertama dan dia bisa menjadi 10 juta. Kalau penjualannya masih sama seperti yang sekarang atau di 15 terakhir ini ya, berarti dia punya potensi keuntungan 10 juta. Tinggal dikalikan 2 aja. Tapi kalau seandainya dia bisa melebihkan atau menaikkan omsetnya, maka potensi keuntungan 1 bulan ini bisa lebih lagi ya, bisa lebih besar lagi. Oke. Nah, kita coba lihat di Excel. Perumpamaan di Excel ini di 15 hari terakhir keuntungannya ada 4 juta. Ya. Nah, kita enter. Nah, di sini menghasilkan angka 266.000 ya, 667. Nah, dan seperti seperti pos, keuntungan di 15 hari pertama dia 4 juta dan 15 hari terakhirnya atau untuk 1 bulannya dia berpotensi menjadi 8 juta. Jadi kalau transaksinya masih sama, omsetnya masih sama, maka dia punya potensi penjualan atau keuntungan sebesar 8 juta. Itu kalau seandainya omsetnya masih sama. Sekarang kalau dia bisa melebih atau meningkatkan omset, maka keuntungan ini bisa lebih dari 8 juta. Oke, paham ya sampai di sini? Ya. Nah, di sini didapatlah laba kotor sebesar 18 juta. 18 juta laba kotornya. Ini setelah penghitungan kita sebulan ya. Nah, kita lihat berapa total pengeluaran bulanan kita ya. Total pengeluaran bulanan itu nanti kita hitung manual. Kita hitung manual, itu termasuk gaji, termasuk biaya listrik, termasuk nanti PDAM dan lain sebagainya ya. Itu nanti termasuk mungkin ada membeli-beli hal-hal yang kecil ya. Itu termasuk nanti sekarang berapa mau kita bikin ya. Kita bikin aja atau kita umpamakan aja bikinnya 6 juta. Nah, di sini teman-teman total laba bersihnya sudah didapatkan yaitu sebesar 12 juta. Oke, nah berarti berapa fee 10% untuk teman-teman semua? Yaitu ada di angka 1.200.000. Jadi 1.200.000 inilah yang akan dibagikan kepada teman-teman yang mencapai omset bulanan. Nah, maka gunakanlah program ini sebaik mungkin yang bisa menjadi acuan kita, yang bisa menjadi pemacu kita. Ya, semoga saya doakan omsetnya masing-masing tercapai. Ya, kita berlomba dengan pencapaian kita yang sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan kalau nanti ada pertanyaan, silahkan langsung komen ya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab di sana. Untuk programnya, nanti saya kasih linknya di bawah video ini. Oke, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.